Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih udah datang di podcast sama Dul ya. Hari ini saya undang satu orang sebenarnya sih, tapi dua orang ikut-ikutan. Ajudan. Ini yang dua ini ajudan. Pertama teman-teman, terima kasih udah datang di depan kita, di hadapan saya. Ada Dwi Purwanto atau nama penanya itu Dwi Puja Kesumalpati. Betul Iya, sih? dulu Ya. Kalau nama penanya sebetulnya banyak. Ada Dev, Banyak. ada Dwi Puja Kesumalpati, ada Purwanto, ada Puja Kesuma aja. Itu di berbagai tulisan beda-beda. Dan itu sah aja. Sah aja sih, Sah aja. orangnya nama pena Nama kan. pena, ya betul. Kan belum di ini kan, belum di buat aktanya belum. Belum. Jadi masih bebas ya. Dwi Purwanto, terima kasih sudah datang dan menyempatkan waktu ngobrol bareng Dul di podcast. Sama-sama. Sama-sama. Terakhir itu yang saya lihat si Dwi-nya pergi ya, ada MTQ ke berapa itu Dwi yang di tebing? Ke 37. MTQ 37 tingkat ke 37 Iya, tingkat tingkat provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Maksudnya banyak keseruannya di sana ya. Sangat Ya. banyak. Sangat. Sangat banyak. Tetapi menurut saya pasti beda karena di masa pandemik ya kan. Setahu saya nih ya Wi ya, setahu saya kalau ada acara MTQ yang terakhir kan di Kota Padang Sidimpuan itu Bulan Kota Padang Sidimpuan bulan 2 kemarin. dua. Iya. Yang sebelumnya itu kan diadain di Picture Calling kan ya? Iya, Iya betul. kan? Di Pijak Calling. Itu saya masih nonton Iya. masih ramai, banyak pedagang karena itu nggak ada masa pandemi. Jadi masih bebas, banyak pedagang, banyak orang yang datang nonton segala macam. Dan pastinya berbeda dong yang di tingkat kota dengan di tingkat provinsi. Jadi Iya. kita mau tahu aja nih, kepo-kepo istilahnya Wi, soal Boleh. MTQ-nya. Tapi sebelum ke sana Wi ya, Dwi ikut bidang apa sih kemarin? Kebetulan aku ikut di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran ya untuk Karya tulis ilmiah Al-Quran. ya untuk tahun ini ya. Dan sebetulnya ini tahun pertama aku ikut MTQ di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran. Sebelumnya sebetulnya kalau jejak di MTQ sendiri aku itu ikut terakhir pada tahun 2014 ya, 2014 ketika SMA, dan itu di bidang syarhil Quran yang ada pensara, ada ceramah, ada baca Quran yang 3 orang satu tim, dan itu hanya sampai tingkat kecamatan dan kota gitu. Itu juga terjadi hanya 2 kali karena sudah lewat umur dan Ada batasan umur? ada batasan umur. Setiap pertandingan di MTQ itu memiliki batasan umur gitu. Kalau Syarhil Quran kalau nggak salah itu 19 tahun. 19 tahun kurang 1 hari. Itu yang boleh Gitu kan? diikuti. Padahal masih Kadaluarsa. Kadaluarsa. Mungkin. Tapi kalau karya tulis ilmiah itu 25 tahun kurang 1 hari. Berarti katakanlah saya masih bisa ya. Masih bisa. Dan teman-teman yang ada di sini juga masih bisa. Masih bisa. Dan itu ada yang sampai umur 40 tahun kurang 1 hari. Itu kayak tahfiz atau kayak tilawah dewasa, khotil juga kaligrafi. Khotil itu apa? Kaligrafi, ya. Itu ada berapa macam kan, ada kontemporer, ada naskah, ada juga dekorasi dan segalanya, itu sampai umur 40-an. Berarti yang dibatasi usia itu yang syarhil Quran. Ya betul. Dan Fahmil juga ada. Fahmil itu cerdas cermat, itu juga dibatasi. Kalau nggak salah itu sama umurnya sama syarhil Quran tadi. 19 tahun. Iya, kurang 1 hari. Kalau nggak salah. Sekitar segitu. Kenapa bisa Dwi ikut MTQ? Padahal kita sama-sama di Padang Sidimpuan loh. Dan saya nggak dapat info MTQ-nya kan. Dwi kenapa bisa ikutan? Nah jadi gini, ceritanya gini. Ini ceritanya sebetulnya setiap untuk tingkat kota itu kan kita harus menyeleksi di kecamatan seharusnya. Seharusnya diseleksi di kecamatan setiap bidang yang ingin dibawa oleh kecamatan. Jadi itu sah-sah aja, nggak semua dibawa, sah-sah aja. Karena ada berapa puluh bidang itu, sampai 20 lebih mungkin bidang perlombanya. Oh iya, bidang karena perlombanya. Ya, karena Ya, kayak karena habis juga ada yang sekian juz. iya, tapi saja ada yang 1 juz, ada yang 5 juz, ada 10, 20, 30 gitu. Tafsir, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Iya.
30 juz. Tafsir itu bagaimana? Tafsirnya itu misalnya tafsirnya ditentukan, misalnya tafsir Ibnu Katsir gitu. Berat. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab beda bidangnya. Belum lagi putra, belum lagi putri. Di Padang Sidimpuan ada yang ikut di tafsir? Nggak ada. Kita nggak ada. Segera mungkin ya. Untuk teman-teman adik-adik, siapkan dirimu. Siapkan diri yang jago-jago bahasa Inggris. Iya, betul. Boleh tuh. Kayaknya hafalannya juga. Boleh lah. Karena kalau tafsir kita harus hafal dulu, baru belajar tafsir. Hadis juga gitu. Waktu di provinsi ada? Ada. Wow. Semua ada. Berarti memang pembinaan kita kurang aja ya di Sidimpuan. Dan gimana ya? Kayaknya belum terjamah semuanya atau belum dapat sih. Kalau adanya saya yakin ada. Ada sih. Ada. Pastinya insya Allah ada. Iya, ada. Kalau dengar suara ribut, sorry kalau teman-temannya, karena soalnya kita tinggal di kantin asrama. Iya, jadi wajar aja ya. Dan itu pemberitahuan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan ya. Protokol kesehatan. Oh ya, cerita itu sampai mana? Itu sampai di ini yang tafsir Ibnu Katsir. Oh ya, tafsir gitu. Jadi apa namanya? Setiap perlombaan itu punya batasan umur masing-masing, punya kesempatan masing-masing. Nah, tadi kan kembali ke cerita, kenapa bisa ikut MTQ dari kota? Pertama sebetulnya kebetulan aku ditelepon dari kecamatan. Ini ada seorang sahabat juga, teman yang ngasih tahu bahwa salah satu kecamatan, kebetulan aku kemarin ikutnya di kecamatan Batuna 2 di kota Padang Sidimpuan. Kebetulan pemainnya itu kosong di karya tulis ilmiah putra. Putrinya udah ada. Jadi putra kurang, dengan persiapan waktu yang singkat kebetulan ditelepon sama camatnya, karena memang peraturannya boleh sih. Yang penting dia putra daerah. Kalau zaman dulu waktu kami itu peraturannya harus dari kecamatan itu sendiri. Berarti ada the power of orang dalamnya juga ya? Iya, ya zaman. Tapi setelah perubahan sekarang boleh di kecamatan mana saja main, tapi harus putra daerah, dibuktikan dengan KTP atau KK gitu. Kebetulan kan KTP saya juga Sidimpuan, jadi nggak ada masalah, secara peraturannya sah-sah aja. Dan kebetulan juga ternyata abang handa kita gitu, mungkin dulu juga kenal. Siapa? Bang Habibie Moroil. Iya, betul. Beliau itu guru kita juga sebetulnya. Beliau lah yang mewakili dari Kecamatan Tenggara, Padang Sidimpuan Tenggara. Kebetulan lokasi saya itu di Padang Sidimpuan Tenggara. Karena memang beliau udah ikut bertahun-tahun, jadi kayaknya peluang saya masuk di Tenggara itu memang nggak ada sih. Karena memang udah ada pemain tetapnya, dan beliau juga memang. Kenapa harus pemain tetap sih bahasanya? Bukankah ini kayak semua orang? Iya betul, karena gini. Kenapa harus ada kata pemain tetap? Kompetisi di kecamatan itu sepertinya dipotong. Gitu. Kalau saya mikro ya, saya kan juga tinggal di Padang Sidimpuan. Saya merasa nggak dipotong, tapi merasa dipilah dan dicopot. Bahasanya mungkin iya sih, sebetulnya iya juga. Karena sih. Nggak ada seperti saya aja yang di Kalimantan itu nggak ada. Betul. Terbuka. Kalau dulu mungkin masih ingat di Sidimpuan dulu itu ada perayaan MTQ tingkat kecamatannya gitu. Ada. Yang dan itu di UTM Baru. Kecamatan. Iya. UTM Baru punya di kecamatan Tenggara misalnya punya di kantor camatnya. Kami dulu punya. Di sana ada panggungnya kecil-kecilan gitu. Dan ada pertandingannya, seleksi kecil-kecilan dengan hadiah seadanya sih, karena untuk dibawa ke kota kan. Tapi kayaknya belakangan ini nggak semua mengadakan. Tapi aku kurang tahu sih sebetulnya, karena yang aku lihat dari beberapa informasi kayaknya para pemain juga kayak yang tadi dipilah, iya kan? Atau memang punya pengalaman gitu. Padahal kalau saya sendiri pribadi menilai banyak juga orang-orang yang di luar sana yang belum terjun ke situ yang potensial loh. Iya. Kalau kita bisa kan? Bicara jujur, iya. Banyak teman-teman yang di luar sana yang kita merasa layak dan mampu, tetapi karena tidak memiliki kesempatan untuk diseleksi di bidang itu, di bidang yang mereka sanggupi, yang mereka bisa, akhirnya kemampuan mereka ya terpotong. Kalau itu mungkin kita akui, tapi kan
ada proses apa namanya? Makanya sebetulnya menjadi orang yang memiliki banyak relasi itu berlaku di sini sih. Karena ada sebagian orang yang kayak cerita aku tadi. Aku nggak tahu ada perlombaan MTQ. Aku nggak tahu. Iya. Aku nggak tahu ada kecamatan. Aku nggak tahu di Padang Sidempuan kapan akan diadakan. Iya. Mungkin kalau pas hari hanya kita tahu karena karena itu panggung besar. Iya, karena juga. itu panggung besar. Di sana banyak jualan, ya kan? Iya. Banyak makanan, banyak uti-uti. baju, jam-jam murah. Waktu kecil juga saya ikut yang beli baju itu, yang di belakangnya ditulisan nama terus MTQ, MTQ ya kan? Berapa gitu kan? Kuota gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi baju-baju yang kayak gituan ya? Ada. Masih ada. Di MTQ terakhir ini masih ada? Masih ada. Cuman hanya beberapa. Hanya beberapa ya? Hanya beberapa stand lah, nggak banyak sih. Dulu bangga kali pun itu pakai baju itu waktu Iya. kecil pagi sore-sore mandi pakai baju itu bangga lari-lari. Jadi kalau kembali tadi sih kebetulan karena aku nulis juga kan. Iya. Mungkin Kita memang nggak tahu kalau ya, dulu kan, itu jago nulis. karena punya kelebihan di situ. nulis dan pernah juga ikut kompetisi karya tulis ilmiah Al-Quran dan musabaqah makal Al-Quran yang kemarin di Aceh. Jadi dengan dalih itulah si kawan ini mengajukan, oh aku punya teman, dia udah pernah pengalaman di bidang ini juga gitu kan. Jadi ditelepon lah sama kecamatan dan langsung prosesnya nggak lama, 1 minggu kemudian langsung ditanya ukuran baju untuk baju kafilah, udah nggak berapa hari lagi tanding dengan persiapan yang minim. Ya kalau saya berpendapat ya, seandainya pemerintahan ataupun kecamatan mendengar ini, kalau saya boleh saran nih Pak ya, sebisa mungkin ya kita buatlah untuk seleksi di kecamatan, karena sayang loh potensi anak-anak muda, karena kan kita kan anak ekonomi nih, dan sekarang ini memang nggak bisa kita pungkiri bonus demografi itu banyak. Oh sangat ya, dan potensi anak-anak ini bermacam-macam. Kalau kita nggak bisa salurkan mereka ke bidang yang mereka sanggup, katakanlah kita perkecil di sini yang bidang di MTQ saja, yang ada di MTQ. Kalau mereka tidak bisa menyalurkan bakat dan kemampuan mereka ke bidang itu, ya akhirnya anak-anaknya bakal terlantar, tidak terarah, tidak terjaga anak-anaknya. Betul. Walaupun sebetulnya apa ya, kalau kita pikir kembali, walaupun mungkin yang dibawa itu aja, tapi setidaknya ada kombinasi kompetisi biar berkompetisi, yang mereka merasa okeynya aku harus coba ini, karena bisa jadi di seleksi kompetisi walaupun itu tingkat kecamatan, dia udah merasa kayaknya aku ada di bidang ini, aku ada minat, aku ada bakat, aku mulai ingin menggali gitu kan. Mungkin dia bisa ikut event atau kompetisi lain sih, sebetulnya. Biar daya berkompetisinya lebih ada. Iya. Saya berpendapat kalau diadakan seperti itu, pastinya anak-anak lebih ingin belajar kan, lebih menggali diri, lebih. Ya walaupun kita kalah di bidang kecamatan, ya namanya juga pertandingan, pasti ada yang kalah yang menang kan. Betul. Tapi dengan ada itu, ya kita bakalan lebih berkompetisi lagi, lebih belajar lagi. Kurang kita di mana sih di tahun depan agar atmosfernya di level yang berbeda. Biar orang-orang yang bertanding itu lebih orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Biar yang dibawa itu ke tingkat provinsi nanti lebih qualified, gitu aja sih. Lebih banyak kemungkinan untuk menang. Mendapatkan. Ini ada yang menang nggak ya? Kalau dari Kota Padang Sidempuan yang dapat dipanggil ke depan sih ada kakak kita, Kak Sri. Ya, Kak Sri Ramadhani. Kak Sri mungkin dapat... teman-teman udah tahu. Kak Sri itu dapat di juara 1 di bidang tilawah remaja putri. Remaja putri ya. Dan insya Allah beliau akan dibawa ke tingkat nasional. Ya. Dan tahun lalu kan nasional juga kan Kak Srinya? Ya, tahun lalu beliau nasional dan nomor 3 itu ya? Juara 3 besar. Ya. Berapa? 2 tahun yang lalu itu tahun yang lalu. Oh iya, kita balik dari apa itu, dari Aceh ya? Iya, betul. Kita balik dari Aceh? Kita 2017 ya? 17? Iya. Oh, MTQ 1 kali 2 tahun nih? Kalau MTQ tingkat provinsi sekali 2 tahun.